kalau boleh tahu, ini rahasia dapur enggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ini sebagai motivasi bagi adik-adik Boleh. sobat TH di rumah. Boleh. Omset jenengan per hari berapa? Per hari omset kotor malam karo hari biasa itu 800 sampai 1 juta. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabran di TH Podcast. Sobat TH, hari ini kita kedatangan tamu seorang alumni SMK Tunas Harapan Pati. Dan luar biasanya lagi, beliau ini adalah seorang pengusaha muda. Pengusaha apa? Yuk kita tanya-tanya langsung sama yang bersangkutan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dava ya. Ya, betul, Mas Dava. Beberapa waktu yang lalu saya dikabari oleh Budita. Ya, Pak, sama. ini ada alumni yang sekarang sukses punya usaha. Amin. Amin ya Amin, begitu ya. amin. Tapi sebelum kita ulik lebih banyak mengenai usaha yang panjenengan lakukan ini, bolehlah kita nostalgia dulu. Ayo nostalgia dulu. Oke, Mas Dava ini alumni SMK Tunas Harapan Pati tahun berapa? Tahun lulus 2019. 2019. Dari Jurusan welding. Welding. Wah, seniman api. Seniman api. Bisa dibilang begitu ya. Boleh begitu ya. Boleh disapa adik-adiknya yang mungkin masih Halo, di SMK Tunas Harapan Pati. Jurusan welding ya. Nah, ya. Mas Dava ini rumahnya di mana ya? Perumahan Rendole Indah. Oh, perumahan Rendole Indah. Dulu waktu di SMK Tunas Harapan Pati ketika sekolah bagaimana? Naik sepeda motor, laju pulang pergi. Ya. Ada nggak sesuatu yang mungkin selama sekolah di SMK Tunas Harapan Pati ada sesuatu yang mungkin membekas di panjenengan mungkin? Membekas mungkin waktu MOS ya. Wah, waktu MOS. Waktu MOS paling membekas. Dulu kan ada dua. Awal masuk kelas 1 MOS, terus kelas 2-nya dulu masih di Rindam. Oh, di Rindam. Saya menang angkatan pertama saya. Angkatan pertama di Magelang sana. Di Magelang. Magelang sana. Selama 5 hari ya. 1 minggu 6 hari. Minggu, ya? 6 hari. Oh iya. Yang minggunya pulang, udah waktu pulang. Mengapa waktu itu kok terkesan? Seru, asik, banyak program, banyak kegiatan, ada outboundnya juga. Ada LDK kepimpinannya, banyak ilmu. Kemudian tadi kan masuk ke SMK Tunas Harapan Pati. Ya. Panjenengan terakhir masuk ke sekolah ini tahun berapa? Terakhir masuk dulu waktu 2020. Dan ini sudah kurang lebih 3 tahun berarti ya, 2023 3 tahun. Terakhir ada nggak perbedaan yang signifikan yang mungkin panjenengan lihat dari secara kasat mata dulu? Secara kasat mata, gedung mungkin udah baru-baru. Oh, banyak yang baru. Udah lantai 3, sekarang udah baru-baru sekarang. Ini udah yang dalam-dalam baru inilah, malah tadi masuk kaget ya, udah bagus udah kreatifnya industri kreatifnya udah maju sekarang. Oh, dulu tidak ada ya. Dulu tidak ada. Ya, karena kita mengikuti perkembangan zaman, kemudian kita ya menyesuaikan keadaan. Anak-anak, adik-adikmu yang sekarang ini juga suka nonton YouTube, suka TikTok, suka pokoknya sosial media, ya kita mengikuti perkembangan zaman. Sehingga cara belajar mereka, sumber belajar mereka tidak hanya dari bapak ibu guru juga, tapi bisa melalui lewat sosial media. Berarti sekolah mewadahi kreatifnya ya. Itu. Atau mau kembali ke sekolah? Mau sebenarnya. Oke. Dari jurusan pengelasan sendiri. Pengelasan ya. Mungkin ada nggak guru yang mungkin berkesan bagi panjenengan? Berkesan. Satu Pak Baut. Oh, Pak Baut. Pak Baut paling berkesan ke saya. Kenapa? Beliau tegas. Tegas terukur ya, maksudnya tegas terukur. Terus ada lagi Pak Joko dulu, Pak Joko Budi. Dulu PA saya itu, pembimbing akademik selama 3 tahun. Oh, 3 tahun. Sabar sekali beliau itu. Pak Joko ya. Dia mimpin 3 kelas dulu kan, pembimbing akademik 3 kelas, terus Pak Yanto
guru saya dia ya semua favoritnya. Semua favorit ya, semua menyenangkan ya. Berarti semua menyenangkan. Ada nggak ilmu dari SMK Tunas Haruan Pati yang mungkin sekarang panjenengan aplikasikan ke dunia pekerjaan yang dengan sekarang geluti? Ilmu kewirausahaan. Kewirausahaan ini. Ilmu dulu PKWU ya. PKWU dulu Bu Ani. Masih ingat nggak dulu PKWU suruh ngapain? Dulu praktek buat produk, penjualan. Dulu gitu praktek hitung BAP, BEP. Ada BAP, ada BEP. Dan itu sangat berguna bagi sekarang. Berguna. Apalagi dengan sekarang pengusaha. Iya, sangat berguna. Pelajaran itu berguna sekarang. Sekali, mungkin dulu pelajaran itu malas-malesan. Terus acuh. Gitu. Sekarang kalau diterjun di dunia sekarang di dunia usaha kepake. Ternyata berguna. Betul ya. Berguna. Nah, ini permasalahan mungkin siswa-siswa mungkin adik-adikmu yang sekarang ini mereka belum menyadari bahwa ilmu-ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru itu sangat berguna nantinya sebagai bekal. Akhirnya mereka karena tidak tahu, mungkin karena memang faktor pengalaman orang tidak tahu kan akhirnya kan wes akar PDW. Mungkin banyak yang seperti itu sehingga mereka dalam belajar kurang semangat. Nah, kita perlu disemangati lagi. Berarti memang ilmu itu sangat berguna ya. Berguna semua sebenarnya. Berguna semua. Bergunanya kan setelah kita lulus, setelah kita keluar baru memang kita menyadari sesuatu yang hilang itu ketika sesuatu itu yang hilang, kita menyadari sesuatu penting itu karena sesuatu sudah hilang dari diri kita. Dunia dimulai saat kita lulus SMK. Wah, ini. Oke. Kita cerita dulu. Pasca jenengan lulus tahun 2019 itu. Ya. Jenengan langsung usaha atau bagaimana? Oh, belum. Dulu kelas 12 semester awal-awal ikut pendaftaran BKK PT di Pak Suli gitu. Pak Suli ada BKK-nya lewat Pak Suli. Daftar. Terus masuknya itu di Astra saya. AHM di Cikarang ya. Cikarang temannya. Iya. Di AHM. Di sana berapa tahun dulu? 1 tahun. 1 tahun. Boleh nggak cerita pengalaman di AHM? Awal masuk bagaimana? Rekrutmennya bagaimana? Rekrutmen dulu pertama psikotes pasti ya, terus wawancara, medical check up, kesehatan. Nanti bisa lolos baru berangkat training. Training di sana di Sigap mungkin di sana itu namanya Sigap itu sama satpamnya yang di sana di industri. Ya sama kayak di sini di Gembleng juga. Potong nol juga. Sama. Sudah ada bekalnya ya dari sini ya. Jadi sekolah kan sudah membekali ilmu ilmu gemblengan, kedisiplinan. Di sekolah di sana berguna lagi. Jadi nggak kaget lah kita. Kaget. Karena kita memang sudah membudayakan industri di sekolah kita. Namanya budaya industri. Budaya industri itu. Nah, ini kadang-kadang adik-adikmu itu belum menyadari apa sih pentingnya budaya industri, padahal namanya budaya industri kan kita menyesuaikan apa yang ada di industri itu dibawa ke sekolahan sehingga nanti ketika lulus tidak kaget yang tadi panjenengan rasakan. Sangat penting budaya industri. Sangat penting. Mungkin kalau di depan ada jalur hijau ya. Apakah di industri itu ada? Ada. Itu wajib dijalankan itu. Enggak dijalankan, ada beberapa yang perusahaan kasih SP. Wah, langsung SP. Misalkan kok di jalur hijau kita jalan misal di luar jalur hijau. Misal amit-amit ada forklift atau keren, amit-amit misal ngantem, itu kan nyawa itu bahaya. Penting jalur hijau itu. Udah ada jalannya kita. Ada jalannya. Kita jalan kaki udah dikasih jalan. Berarti memang sudah terbiasa ya sejak SMK ya. Ada jalur hijau, jalur merah. Di sini kan sama di bengkel, ada merah, ada hijau. Kuning. Sama budaya industri, sama kurang lebih sama. Berarti memang kita di sana nggak kaget ya, sudah terbiasa. Sudah dibiasakan dari 3 tahun dari 3 tahun sekolah sudah dibiasakan. Lantas di sana setelah ada gemblengan seperti itu, sistem kerjanya mungkin bagaimana di Astra itu? Sistem kerja di sana shift rotasinya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Shiftnya itu berapa kali di AHM? Dalam 1 hari ada berapa shift? 3 shift. Oh, ada 3 shift. 3 shift itu jam
jam shift 1 jam 7 sampai jam 4. Jam 7 sampai jam 4. Shift 2 jam 4 sampai jam 12 malam. Shift 3 jam 12 sampai jam 7. Oh, jam 7. Mesin 24 jam hidup. Oh iya. Dalam 1 bulan berarti nanti misalkan saya shift pagi, 1 bulan depan nanti shift siang atau shift malam gitu. Ya, selama 1 bulan. Dirotasi gitu, dirotasi. Oh iya. Tujuannya apa untuk rotasi seperti itu kira-kira? Dengan analisis sendiri kenapa? Mungkin tadi gantian kan biar ngerasain semua kerja malam, kerja fajar ya, kerja pagi ya. Jam 3 malam kerja. Oh, berarti tidurnya siang. Ya, tidurnya siang, pagi biar rata, biar ngerasain semua gitu. Di sana kerjanya boleh digambarkan, mungkin jenengan waktu itu di bagian apa, lainnya apa, atau membuat apa begitu, mungkin adik-adiknya ini pengetahuan saja ya. Kebetulan kemarin itu banyak adik-adik kita, adik-adikmu itu yang diterima di AHM. Di AHM, alhamdulillah. Baru tahap wawancara selesai. Ini kemarin medical check up. Mungkin ada gambaran untuk adik-adiknya nanti kerjanya di sana bagaimana? Gambaran kerja di sana itu divisinya beda-beda ya. Jadi kita enggak selalu sama dengan teman sekelas. Kita ada dari luar Jawa, dari luar kabupaten. Jadi enggak selalu sama dengan warga Pati. Di sana banyak suku, banyak budaya, berarti banyak kebiasaan. Seluruh Indonesia ada ya? Ada. Cuman mayoritas Jawa sama Sunda. Oh, mayoritas Jawa sama Sunda. Ya, karena lokasinya di Jawa, lokasinya di Jawa. Kerjanya sendiri bagaimana? Dulu saya di painting. Sebentar. Jurusan welding. Ya. Tapi kok di painting? Kerjanya di painting. Apakah enggak nanti enggak sinkron? Dulu sempat kaget loh. Jurusan saya welding kok kerjanya di painting. Ternyata kerja di painting ya enggak selalu harus ngecat. Oh, berarti saya pikir ya juga bayangan saya itu ketika kita painting ya ngecat. Padahal di welding pun enggak selamanya ngelas. Sana kan robot. Oh, sana robot. Sana udah robotik. Sudah robot semuanya ya. Kemudian setelah itu jenengan di painting itu. Di painting bagian kisah saya, quality control, checkman. Jadi saya melihat planning, produksi, awal shift, terus di tengah shift berjalan saya ngecek barang masuk, barang keluar, barang reject, barang rusak. Barang reject juga ya? Ada banyak produksi ribuan pasti ada reject. Ada yang reject pasti ya? Ada. Iya. Nanti akhir shift menghitung lagi. Sesuai enggak sama planning yang tadi dikeluarkan. Gitu. Begitu ya. Berarti tidak melulu dari jurusan apapun berarti bisa ya? Bisa. Berarti itu pembagian itu ketika apa? Ketika wawancara awal atau ketika tanda tangan kontrak. Ketika mulai teken kontrak itu udah ada divisinya, nanti dijemput kepala divisi, diantar ke divisinya masing-masing. Pengenalan lingkungan mungkin 1 minggu 2 minggu, terus diterjunkan ke job desk-nya masing-masing. Ya. Ada trainingnya berarti? Ada. Yang training itu nanti bareng-bareng supervisornya atau siapa yang bertanggung jawab men-training kalau itu? Kalau training itu yang tanggung jawab divisinya masing-masing. Sudah dipasrahkan ke divisinya masing-masing. Dari HRD. Dari HRD begitu sudah menurunkan ke divisinya masing-masing. Tapi misalkan jenengan dari painting, kemudian misalkan mungkin 6 bulan atau kemudian dipindah ke bagian lain, memungkinkan atau tidak? Mungkin. Sangat mungkin. Tapi pernah mengalami itu tidak? Belum, enggak pernah mengalami. Ada beberapa teman yang dari assembling pindah ke painting, dari painting pindah ke welding. Bahkan di stripping pun ada. Stripping itu gambarnya? Ya stiker body itu ada bahkan. Berarti tugas kita nempel-nempelin begitu ya. Itu yang penting. Mungkin yang menjadi penasaran adik-adikmu ini. 1 bulan bersih dapat berapa di AHM? Untuk pokok aja. Pokok waktu saya terakhir mungkin sekarang udah naik ya. Mungkin sekarang udah naik, dulu terakhir saya 4,8.
4,8 ya UMR sana ya. Pokok. 4,8 itu pokok. Pokok gaji, itu berarti masih ada gaji yang lain berarti. Ada. Oh ada gaji dari sumbernya dari mana kalau boleh tahu? Ada yang namanya itu gaji transport. Insentif. Oh, insentif. Jadi kita scan in, scan out itu per hari dapat 30. Oh, maksudnya presensi ya, pagi dan pulang itu ya. Iya, dari itu mungkin 1 bulan dapat 700-an. 700.000. Dan misalkan pagi kita masuk kemudian pulangnya lupa, enggak dapat berarti sehari itu. Itu dianggap enggak masuk malah. Oh. Itu urusannya mungkin ribet ya, tapi belum pernah. Alhamdulillah belum pernah. Itu teledor sekali. Oh, teledor. Berarti memang itu sangat di sana sanksinya sangat berat ya, kalau misalkan berat itu. Dianggapnya enggak masuk itu. Oh, dianggapnya enggak masuk. Kalau kita dulu kan kalau nggak masuk orang tua panggil. Kalau di sana kan kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Misalkan sampai terlambat atau sampai tidak masuk itu sanksinya apa? Biar adik-adik juga tahu, sobat di rumah juga tahu. Mungkin kalau terlambat nggak masuk 2 kali 3 kali mungkin SP baru SP ya. SP pertama. Mungkin kalau udah nggak masuk beberapa kali atau udah malas-malesan nggak produktif istilahnya. Bisa nggak diperpanjang? Oh, nggak diperpanjang ya. Karena biasanya HRD waktu masa perpanjangan itu minta rekomendasi dari divisi. Oh, ada rekomendasinya juga ya. Ada nilai tersiratnya ada. Berarti kita juga harus jadi divisi itu menilai kita. Kita juga harus berbaik-baik sama orang divisi itu ya. Ya seperti sekolah Blanko itu kan. dulu ada Blanko itu seperti itu. Oh begitu ya. Berarti kebijakan yang dulu Panjenengan rasakan di SMK Taruna Harapan Pati mungkin 11-12 dengan yang ada di INSTI. Mirip. Tidak kaget gitu ya. Oh iya. Ada wah ya mumpung jatuh ini silakan diminum. Ada Tara. Ini produk dari SPW SMK Taruna Harapan Pati. SPW itu Sekolah Pencetak Wirausaha. Jadi ini anak-anak yang buat kemudian disebarluaskan, dijual ke masyarakat. Ini dijual umum. Dijual umum. Iya. Di bawah ada. Kita ada tokonya. Kayak seperti koperasi gitu. Iya betul. Monggo silakan. Coba ya. Alhamdulillah. Coklat gimana? Enak. Coklat enak. Seger ini. Recommended. Nanti bisa juga dibawa ke tempat jenengan. Oh iya, kita belum membahas mengenai usaha panjenengan. Nanti kita kupas dulu mengenai AHM tadi. Ya, untuk teman-teman adik-adik yang mau masuk AHM. Ya, mau masuk AHM ini. Tadi ada insentifnya juga dari presensi hadiah. Kemudian adakah sumber lainnya? Sumber lain itu mungkin tunjangan ya. Oh, tunjangan akhir tahun. Oh, ada tunjangan akhir tahun. Akhir tahun itu untuk karyawan kontrak yang minim 6 bulan. Oh, 6 bulan. Ada THR lebaran, ada THR lebaran. Teman kalau sekarang dari teman-teman yang masih itu THR-nya model kupon. Kupon di presensi HP. Aplikasi AHM-nya itu ada kupon dari Alfamart, bisa ditukar. Jadi dalam bentuk kupon jajan. Jadi PT enggak ngeluarin bentuk fisik, ngasih kupon. Begitu. Dan itu bisa digunakan di seluruh Alfamart Indomaret seluruh Indonesia. Bisa. Canggih sekarang. Jadi perusahaan sekarang enggak beli jajan terus dibagi enggak sekarang. Kasih kupon. Kupon digital gitu kan. Ada lagi mungkin uang lembur ada nggak uang lembur? Lembur ada Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Minggu. Berarti sana kerja 5 hari. Oh, 5 hari kerja di sana. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggunya libur. Libur ya. Hasilnya libur ya. Tapi mau lembur boleh. Lembur boleh. Lembur hitungannya per hari atau bagaimana itu? Per hari. Per hari ini lumayan kalau lembur itu. 500-an. Wow, lumayan ya. Oke. Di sana berarti kehidupannya ngekos atau ada di mesnya sana? Di sana sebutannya kontrak ya, kontrak rumah, petakan. Petakan. 1 bulannya? 1 bulan 700. Oke. Kita perkiraan kasar saja. Itu kosong. Bangunan kosong 700. Oh, berarti kita yang ngisi-ngisi sendiri, kasur ngisi sendiri. Biasanya bulan pertama, gaji pertama itu buat ngisi-ngisi kontrakan itu, buat beli kasur, lemari.
Kipas angin. Iya, kipas angin. Mungkin piring. Iya, piring. Jarang sekarang biasanya jajan. Oh, jajan. Oh iya, mengenai jajan, makan itu dapat nggak dari perusahaan? Dapat sekali. Sekali. Setiap shift dapat sekali. Oh, berarti kita masih harus makan sendiri sehari 2 kali ya. 2 kali. Mungkin siang sama malam, pagi kalau shift malam gitu. Ini sebagai gambaran kasarnya saja. Setelah dapat gaji pokok, ada gaji mungkin gaji presensi, gaji lembur dan lain-lain, mungkin sebenarnya dipotong makan, dipotong kos atau kontrak. Rata-rata setiap bulan panjenengan Mas Dava ini bisa nge-save atau menyimpan uang berapa? Bisa nyimpan kalau hidupnya gak neko-neko ya. Hidupnya gak neko-neko, lurus-lurus saja, makan biasa. 5 bisa, 5, 6 bisa. 5 bisa, kirimkan ke orang tua. Ya, kirim ke orang tua itu. Kalau dipegang ya tadi. Wah, iya. Habis mungkin. Wah, iya. Mungkin pesannya, bagi adik-adiknya apa sih yang perlu diperhatikan ketika hidup di sana? Otomatis kan kita kan mungkin Pati dan Cikarang berbeda. Beda. Di sana biaya hidupnya lumayan juga ya. Biaya hidupnya lumayan. Mungkin sekali makan di sana 20 bisa. Oh, sekali makan 20.000. Ya cuma pintar-pintar memanage uang. Pintar-pintar memanage uang ya. Pintar-pintar manage uang. Oke, ingat orang tua di rumah begitu ya. Orang sing neko-neko. Niatnya kita kan merantau, biasanya orang merantau kan mencari modal. Perantauan rata-rata mencari modal. Betul. Harus ingat niat awalnya berangkat ke Cikarang atau ke Rawang atau ke Sunter. Itu apa? Dan itu terjadi pada jenengan. Jenengan di sana nyari modal kemudian pulang kampung. Pulang kampung waktu pandemi dulu. Oh, waktu pandemi. Ya 2020 waktu pandemi lagi tingginya. Ya. Pulang. Bulan April. Pulangnya itu karena pengurangan malah. Oh, ada pengurangannya kebetulan. Waktu pandemi. Karena produksi juga berkurang ya. Artinya sehingga membuat karyawannya juga dipotong. Iya, karyawan dipotong, terus pulang ke Pati bulan April. Tapi misalkan jenengan tak potong ya, tidak apa-apa ya. Misalkan jenengan nggak ada potongan dari karyawan itu masih mau di sana atau memang sudah punya cita-cita nanti balik kampung? Mungkin masih. Oh, masih di sana. Mungkin masih. Karena nyaman ya di sana ya. Ya nyaman sana. Nyaman, ada teman juga. Udah banyak kenalan, udah 1 tahun perjalanan udah banyak kenalan, udah paham lingkungan nih. Gimana udah paham sana. Tapi akhirnya karena faktor X tadi akhirnya jenengan pulang kampung di rumah. Apa yang jenengan lakukan? Jadi pedagang. Oh, jadi pedagang. Jadi pengusaha. Ya. Wah, ini sebentar aja. Biar penasaran dulu. Usahanya di mana? Kemudian menyediakan apa? Ini. Saya usaha dekat rumah. Oh, dekat rumah. Usahanya di bidang makanan. Di bidang makanan. Di bidang makanan dan minuman. Berarti jenengan menyediakan makanan, minuman. Boleh saya tebak catering? Belum. Clue yang lain lagi mungkin? Tempat tongkrongan, kafe? Seperti itu. Oh, seperti itu. Kafe berarti ya? Seperti kafe, buka malam, jam malam. Pinggir jalan. Di pinggir jalan. Gerobak, tenda. Angkringan. Betul. Berarti Mas Dava ini punya usaha angkringan. Angkringan, ya. Di daerah tadi mana Dole ya? Di daerah Dole. Berarti Sobat TH yang mau mampir ini lokasinya pasnya di mana? Depan berarti selatan Masjid Al Muhajirin. Oh, selatan Masjid Al Muhajirin. Ya, perumahan Rondole Indah. Langsung Mas Dava, hubungi Mas Dava. Buka jam 5 sampai jam 1 malam. Oh, jam 5 sampai jam 1 malam. Iya. Kalau ke sana langsung passwordnya saya siswa SMK Tunas gitu boleh? Boleh, nanti ada potongan. Dapat hashtag gratis gitu ya. Atau apa begitu ya. Oke. Sebentar, saya jadi penasaran ini. Jenengan kok pulang dari sana, dari Cikarang itu ke Dole, ke rumah ke Dole. Rumahnya aslinya Dole ya? Yeah. Dole kemudian kok membuka kucingan. Ya.
apa yang ada di pikiran panjenengan waktu itu? Kok nggak kerja lagi di pabrik lain lagi? Kenapa kok pengen usaha sendiri? Ya mungkin dulu pengurangan waktu pandemi masih lama, cari kerja susah yang dapat kirim CV sana sini ya nggak ada, belum ada panggilan. Iseng buka marketplace di sosial media, ada gerobak angkringan, datengin. Ada sisa tabungan beberapa, datengin gerobak. Langsung dibeli. Iya, langsung dibeli. Pikirnya dulu gini, punya teman lumayan. Ada teman kampung, teman-teman bisa seneng nongkrong, seneng seneng jagong, terus beli iseng. Dulu nggak ada ilmu nol. Yang penting wani. Nekat ya itu ilmu pengusaha itu harus nekat dulu. Nggak ada ilmu, nggak ada latar belakang pedagang. Bapak ibu pedagang. Bapak ibu kalau ibu warung, punya warung. Cuman kan jarang bantu, masa udah ada yang ngurus. Ada yang ngurus sendiri. Ya, udah ada yang bantu. Kemudian panjenengan lihat gerobak tadi, teman-temannya kok suka nongkrong, kemudian saya pun suka nongkrong, suka jagong. Suka jagong, akhirnya beli gerobak. Beli gerobak. Itu isi apa saja? Isi angkringan panjenengan itu apa saja? Biar sobatnya juga kesana nggak kecelek. Ada nasi, macam-macam gorengan, satean, bakaran. Jenengan nasinya bikin sendiri, masak sendiri? Dari orang, ada suplainya. Ada suplainya. Ya. Ada suplainya. Yang buat sendiri itu gorengan. Gorengan saya bikin dada biar hangat. Di sana. Yes. Ketika ada pelanggan kita masak. Misal sedia berapa habis goreng lagi. Jadi tetap fresh. Iya. Satu malam biasanya habis nasi berapa bungkus? Kalau sore saya bawa sekitar 60-an. 60 bungkus yang nasi kucing biasa itu 60. Mungkin nanti jam 8 atau jam 9 udah habis, saya ambil lagi. Mungkin 20, 30 gitu. Ya rata-rata satu hari 80 90-an. Wow, luar biasa laris sekali ya Mas ya. Alhamdulillah. Biasanya yang beli masyarakat sekitar situ. Teman, ada beberapa orang luar dari luaran. Ada bawa teman gitu kan. Ada beberapa. Ya acak beberapa orang. Kok kendel teman jenengan? Padahal tadi tidak ada basic sama sekali. Kemudian apakah langsung ketika pertama membuka itu langsung 60 nasi kemudian apa? Enggak. Prosesnya bagaimana? Mungkin kan Sobat TH taunya kan kalau pengusaha itu langsung besar. Enggak. 60 nasi itu tahun-tahun terakhir. Dulu awal-awal 15 enggak habis saya. Awal-awal ya. Dulu minggu pertama, bulan pertama itu perjuangannya awal-awal bulan. Biasa mungkin karena banyak orang yang belum tahu. Iya, belum tahu. Dulu sempat kaget. Kagetnya gimana? Kaget kok ternyata jualan seperti ini ya, berat ternyata ya. Karena kan matengan tuh kan, matengan nanti nek sisanya gimana nek enggak laku nih gimana. Dia pakai. Dia pakan begitu ya. Tapi akhirnya sempat ngedrop. Ngedrop itu secara fisik, secara mental atau bagaimana? Fisik sama mental. Fisiknya dulu mungkin nggak kebiasa malam maksudnya melek malam. Kan jarang bener suka nongkrong tapi nggak kebiasa mulai sampai jam 1, jam 2 gitu. Terus sekarang udah kebiasa. Sudah menjadi kebiasaan. Biasa. Tapi pasca jatuh itu, ketika kan sempat ngedrop. Berarti yang membuat ngedrop itu karena faktor capek mungkin. Capeknya, mungkin belum terbiasa dengan lingkungan malam, lingkungan dunia malam mungkin capek, ngedrop, sakit. Itu mungkin 1 minggu pertama. 1 minggu pertama. Lantas apa yang membuat panjenengan bisa bangkit sehingga bisa alhamdulillahnya sekarang bisa sesukses ini? Rasa penasaran saya. Penasaran apa kalau boleh tahu? Penasarannya saya gini dulu. Mungkin saya cuman segini. Maksudnya jalannya kok nanggung tuh loh. Jalannya nanggung. Maksudnya jalan kok nanggung. Saya terusin aja. Sabar. Sabar. Yang
bulan pertama, bulan kedua udah lumayan, bulan ketiga lumayan sampai jalan sekarang. Sampai jalan sekarang. 90 nasi habis. 90 nasi habis. 80. Oke. Berarti kan tadi nasi ambil, gorengan sendiri. Misalkan ada sate-sate begitu mungkin? Ada sate-sate. Sate itu juga ngambil dari orang lain. Ambil orang lain. Tapi berarti jenengan juga menerima titipan barang-barang? Menerima. Kalau ada teman-teman SPW mau titip produknya. Mau apa jajan snack kemasan kecil-kecil gitu 1.000-an 2.000 bisa ke sana ya. Bisa. Nanti langsung komunikasi aja di belakang. Diskusinya nanti di belakang. Ya. Oke. Selama ini ada teman-teman yang dulu alumni Tunas yang sering nongkrong ke sana atau Bapak Ibu guru barangkali? Bapak Ibu guru. Ada yang mampir ya? Kan kita juga ada Bapak Ibu guru rumahnya sekitar Dole. Bu Hermin dulu sering jajan. Terus Pak Hendra pembina OSIS. Oh iya, juga sering mampir ya. Sering main di sana. Dulu guru saya tapi sekarang teman nongkrong. Teman nongkrong sekarang. Oh iya di tempatnya jangan itu. Berarti Pak Hendra Bu Hermin juga sering ke situ ya? Sering. Kira-kira teman-teman biar ke sana ada tarik apa yang mungkin panjenengan akan lakukan? Mungkin adik-adik kelasnya, adik-adik yang sekarang masih di kelas, masih di sekolah ini, biar ke sana apa yang panjenengan ingin lakukan? Apa ya? Ya mungkin nanti ada potongan lah mungkin dengan adik-adik lah. Senang aja. Syaratnya passwordnya saya siswa SMK siswa ya, bukan alumni ya. Masih siswa. Oke. Wah, minumannya. Kalau tadi kan makanan, minumannya biasanya jenengan menyediakan apa? Kalau minuman saya sendiri semua. Sendiri semua. Ya. Apa yang disediakan minumannya? Ada teh, jahe. Terus ada wedang uwoh. Wedang uwoh itu yang dari Bali itu. Yang dari Jogja, yang merah itu loh, yang dari Secang, pakai gula batu. Iya, jenengan juga ada itu. Ada. Wedang uwoh harganya berapa kalau boleh tahu? Per gelasnya 5.000. Oh, 5.000. Kalau teh 3.000, jeruk 3, jahe 3. Rata-rata 3 sampai 5.000. Dan semuanya itu panjenengan membuat sendiri. Masih ramah di kantong ya. Masih ramah di kantong angkringan ramah-ramah. Ramah di kantong ya, enak buat nongkrong. Apalagi memang kalau malam enaknya kita ya kalau nggak nasi goreng ya ke angkringan. Kalau nasi goreng kan nggak bisa nongkrong. Kalau kita butuh tongkrongan, kita butuh ngobrol, kita butuh diskusi, ya kita nongkrong di angkringan salah satu. Toh kebanyakan angkringan kan istilahnya itu penyambung silaturahmi, penyambung resmi. Rata-rata orang COD di angkringan. Orang ngobrol kerjaan di angkringan. Cari tempat yang santai gitu kan rata-rata. Oh, berarti konsumennya jenengan tidak hanya anak-anak sekolah, ibu-ibu rumah tangga. Enggak. Dari berbagai latar belakang. Berbagai latar belakang. Ada yang jasa biro, ada koperasi, ada berbagai macam latar belakang. Berbagai macam. Tapi sebentar, saya mau tanya. Jenengan kan jurusan welding, kemudian membuka usaha yang nuwun sewu enggak ada hubungannya dengan welding. Kira-kira jenengan merasa ilmu yang didapatkan dari Tunas itu mubazir atau tidak? Tidak semua. Ada yang bermanfaat. Salah satunya kalau dulu ilmunya itu pelajaran PKWU mungkin ya. PKWU keberasaan itu bermanfaat untuk saya sekarang. baru bermanfaat setelah lulus ya. Baru bermanfaat setelah lulus ya. Mungkin dulu saya acuh mungkin dulu saya acuh. Ternyata sekarang memang butuh ya. Mungkin butuh sekarang berguna. Oke. Untuk kedepannya kira-kira harapan panjenengan di bidang mau meneruskan usaha ini atau nanti mau beralih ke tempat lain atau ada franchise-nya barangkali mungkin ada pandangan-pandangan ke depan mungkin. Pandangan ke depan mungkin punya tempat sendiri, yang lebih bagus, lebih luas, dikembangkan macam itemnya mungkin. Panganannya makanan dan minumannya ya. Makanannya, itemnya mungkin dikembangkan. Mungkin bukanya bisa di agak lama, di lebih sorein dikit, mungkin jam 3 atau jam 2 ya. Kalau punya tempat sendiri kan bukanya tuh bebas jam berapa. Oh, berarti jenengan sekarang masih ngontrak. Oh. Tempatnya ngontrak. Oh, kalau di apa?
di tempat cucian mobil itu ya? Iya. Berarti itu punya cucian mobil, kemudian dengan nembung sama yang punya mobil, dikasih tempat, saya tempatin. Setiap bulan ngasih uang listrik lah istilahnya begitu ya. Begitu. Sama kebersihan barangkali. Ya. Berarti listrik, kebersihan, airnya juga. Air udah termasuk. Kalau boleh tahu, ini rahasia dapur enggak apa-apa ya. Apa-apa. Ini sebagai motivasi bagi adik-adik sobat TH di rumah. Boleh. Omset jenengan per hari berapa? Per hari omset kotor malam karo hari biasa itu 800 sampai 1 juta. Satu malam 800 sampai 1 juta. Itu hari biasa itu. Hari biasa. Kalau rame bisa pernah paling banyak semalam berapa satu hari? 1,2 pernah. 1,2 ya. 1,2 pernah itu. Wow. Dan itu jenengan sendiri. Enggak ada karyawannya. Enggak ada tuh. Ya pasti keteter pasti itu. Masih keteter. Cuman ya bisa menghandle. Bisa dihandle sendiri. Bisa menghandle. Rata-rata kan orang jajan di angkringan kan orang-orang santai. Oh, begitu. Jadi ya. Enggak susu-susu ya. Bisa disemayani lah harus istilahnya. Oh iya, tapi mereka kebanyakan nongkrong atau dibawa pulang. Ada enggak yang seperti itu? Ada yang nongkrong, ada yang bungkus. Ada yang dibawa pulang. Dibawa pulang begitu ya. Satu hari kotornya 800 sampai 1 juta, pernah 1,2. Dalam satu malam itu berarti keuntungan bersihnya. Enggak apa-apa ya kita sampaikan ya. Bersihnya rata-rata berapa? Rata-rata dibagi dua tadi. Dibagi dua berarti ya mungkin 400 sampai 500 dalam waktu satu malam ya. Satu bulan. Wow, luar biasa. 6 hari kerja, minggu libur. Oh, minggu libur ya. Minggu libur saya. Berarti kita katakanlah 500.000 ya katakanlah ya. Sehari 500.000. Iya. Berarti satu bulan berarti katakanlah 24 ya. Iya. 24 atau 26. Iya. 26 ya. Iya, 26. Berapa? Berarti rata-rata dengan berapa itu? Dikali aja itu. jarang itu 500.000 ya. Kalikan 20 berapa tadi? 26 ya. 26. Ya 10 jutaan ya. 11 juta lebih ya. 12 juta ya. Iya, gitu. Luar biasa. Wah, ini berarti ada lumayan bisa ngasih orang tua, bisa ngasih sedikit. Iya. Bisa ditabung. Kemudian nanti buat tadi ya untuk membuka. Iya, buat beli lokasi baru ya. Mungkin nanti gambarannya lokasi barunya di mana? Mungkin daerah sana, daerah sekitarnya. Mungkin kalau ada tempat entah ruko yang ada lahan parkirnya atau tanah kosong yang disewakan. Karena mungkin kalau jauh-jauh dari situ pasarnya mulai nol lagi ya. Kalau situ kan mungkin sudah ada teman-teman sudah langganan banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Oke. Mungkin kita berbagi. Jenengan dulu sebagai siswa SMK Tunas Harapan Pati. Ya. Kemudian sekarang sudah menjadi alumni dan insya Allah sebagai pengusaha yang insya Allah sukses. Amin. Apa sih perbedaannya? Apa sih bagaimana cara sudut pandang, cara memandang kehidupan? Mungkin kan dulu bagaimana sebagai siswa, sekarang memandang kehidupan kan pasti ada perbedaannya. Apalagi jatuh bangun, pernah juga sebagai karyawan, pernah juga sebagai wirausaha, pernah juga sebagai siswa. Bedanya di mana? Bedanya dulu waktu saya bekerja sama usaha ini, untuk usaha sekarang saya bisa lebih menghargai uang. Iya. Bisa lebih menghargai uang. Uang juga lumayan susah loh. Lumayan susah. Harus bisa menghargai uang lah istilahnya. Gitu. Apalagi ketika jadi siswa ya. Iya. Siswa kan masih nyun sewu masih dikasih ya. Masih dikasih orang tua. Masih tanggung jawabnya orang tua. Ya hemat-hemat. Susah cari uang. Enggak pikir dong. Ya ini sekarang kan banyak siswa yang uang sakunya 50.000 sehari. 50. Banyak ketika saya kelas. Dulu saya tunas 10 loh. 10.000. Beda. Banyak ketika saya tanya adik-adikmu ini ketika uang sakunya berapa? 50.000 habis. Itu rumahnya mana itu? Ya ada yang Pati Kota, ada yang Pak Tayu. Berarti di Laju kan enggak? Laju.
Dan itu banyak. Ada juga yang 20.000, ada juga yang 15.000. Kita variatif. Tapi memang bukan banyaknya kan yang menjadi persoalan kita, tapi bagaimana cara kita memanfaatkan uang tersebut dan menghargainya. Karena belum pernah mencari uang sendiri. Bahwa kita seperti jenengan mungkin jualan mungkin keuntungan Rp500 atau Rp1.000 saja sangat berarti. Betul tidak? Tapi dikalikan banyak sehingga itu tadi sampai segitu. Oke Mas Dava, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan ke adik-adiknya, adik-adik di SMK Tunas Harapan Pati atau mungkin untuk adik-adik yang kelas 1, kelas 2 semangat lah belajarnya. Untuk yang kelas 3 ini udah mulai BKK, PT sudah masuk ya mungkin ya. Tadi yang udah medical check up HM, semoga lolos. Semoga tidak menerima uang segitu besar. Semangat. Oh iya, pesan mungkin dengan kalau sudah menerima uang, apa yang harus dilakukan ini? Khusus untuk anak-anak HM. Karena kemarin ada yang medical check up. Khusus untuk anak-anak HM, ketika sudah menerima uang itu bagaimana cara memanage uangnya? Mungkin sarannya yang sudah berpengalaman, monggo. Ya gaya hidup sewajarnya saja. Makan di sana yang murah banyak kok, 15-20 banyak. Ya hati-hati manage uang karena hiburan di Cikarang banyak juga. Banyak hiburan di Cikarang itu. Milih ya. Jangan sampai salah pergaulan juga. Banyak pergaulan hiburan di kota-kota besar banyak. Hati-hati. Ya, mungkin buat adik-adik semangat belajar. Sama guru yang sopan, attitude dijaga. Mungkin ilmu kalian tinggi tapi attitude di bawah itu ya kurang bagus juga mungkin ya. Sopan santun terutama dijaga. Berarti attitude itu penting ya. Karena ilmu tanpa adab ya percuma. Iblis itu lebih berilmu daripada manusia. Di perantauan pun attitude itu penting. Kalau di perantauan attitude kita jelek, istilahnya kampleng wong dikampleng bisa. Karena mungkin beda suku, beda kebiasaan. Intinya attitude kita berarti tata krama kita, apalagi kita orang Jawa gitu ya. Mungkin nanti kita tahunya setelah lulus. Baru tahu adik-adik kita. Oke Mas Dava, terima kasih atas kehadirannya di podcast. Makasih juga udah diundang sini. Asik. Semoga usahanya lancar. Amin. Semoga tambah berkembang lagi. Sehingga bisa membantu orang tua lebih lagi. Amin. Terima kasih doanya. Baik Sobat TH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sabran dan sampai jumpa lagi di TH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe, like, komen channel SMK Tunas Harapan Pati.